Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Draw Story. Perhatian berlebih pada Freddy tidak muncul tanpa alasan. Rekam jejaknya di dunia kriminal menjadi salah satu sebabnya. Kiprah Freddy di dunia kriminal dimulai sejak tahun 1990-an silam. Kala itu, Freddy dikenal sebagai seorang bos copet di tanah kelahirannya, Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya, Freddy lantas pindah ke Jakarta. Namun di ibu kota, Freddy tak lagi mencopet. Dunia kriminal yang digelutinya berganti menjadi bisnis narkotik. Bisnis ilegal yang dijalankan terbilang besar. Pada tahun 2009, kali pertama ditangkap, Freddy kedapatan memiliki 500 gram sabu-sabu. Atas kasus ini, ia divonis hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan. Penjara tak membuatnya kapok. Setelah bebas, Freddy kembali berulah dalam kejahatan yang sama. Ia ditangkap untuk kedua kalinya karena kedapatan memiliki ratusan gram sabu dan bahan pembuat ineks pada tahun 2011. Vonis lebih berat dijatuhkan hakim pada Freddy, yakni 18 tahun. Ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Penjara tak menghalanginya berbisnis narkotik. Dari balik jeruji besi, Freddy tetap bisa mengendalikan peredaran ekstasi. Bermodalkan telepon genggam, Freddy bisa mengatur peredaran narkotik bahkan hingga lintas batas negara. Aksi Freddy itu diketahui Badan Narkotika Nasional 2012 lalu. Kala itu, BNN berhasil mengamankan narkotik jenis ekstasi sebanyak 1,4 juta pil ekstasi. Benda terlarang itu didatangkan Freddy dari Cina. Keterlibatan Freddy juga diketahui dalam jaringan narkotik internasional jalur Belanda Jakarta pada tahun 2013. Polisi membongkar pengiriman 400.000 ekstasi yang ditujukan untuk Freddy saat itu. Ratusan ribu ekstasi itu disebarkan ke beberapa kota besar di Indonesia. Akibat perbuatannya, Freddy diganjar vonis hukuman mati pada tanggal 15 Juli tahun 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Walau sudah dihukum mati, Freddy tetap berulah. Ia disebut kerap menggelar pesta narkotik dan berkumpul dengan teman wanitanya selama mendekam di Cipinang. Karena kabar itu, Freddy pun dipindahkan ke LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 30 Juli tahun 2013. Meski telah diawasi sipir, Freddy ketahuan masih menggerakkan peredaran narkotik. Pada April tahun 2015, ia diduga menjadi otak produksi narkotik jenis baru yang disebut CC4. CC4 menjadi salah satu barang jualan Freddy. Anak buahnya diketahui telah menyulap sebuah pabrik konveksi di Cengkareng, Jakarta Barat, hingga menjadi pabrik narkotik berkapasitas tinggi untuk memasok kebutuhan jaringannya. Petugas kembali memperketat pengamanan Freddy dengan memindahkannya ke tahanan Mabes Polri sejak April hingga Mei 2015. Sempat dipindahkan ke LP Salemba pada Juni 2015. Freddy kemudian ditahan di LP Gunung Sindur, Bogor dengan pengamanan yang lebih ketat. Sejak mendekam di LP Gunung Sindur, Freddy terlihat mulai berubah dari tampilannya yang dulu. Ia disebut tampil lebih rapi dan rajin beribadah. Namun, perubahan baik Freddy tak menghalangi penuntasan kasus yang ia miliki. Nama Freddy pun santer disebut masuk pada eksekusi mati terpidana narkotik gelombang kedua pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata tak terbukti. Freddy lolos dari eksekusi tahun lalu karena ia telah mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya ke Mahkamah Agung. Setahun berselang, Freddy mendapatkan fakta jika permohonan PK-nya ditolak. Gerasi yang ia ajukan pun dimentahkan. Usai penolakan itu, Freddy kembali ke LP Batu Nusa Kambangan. Di sana ia hidup hingga ajal menjemput dini hari tadi.
Sebelum dieksekusi, Freddy berpesan pada kuasa hukumnya, Untung Sunaryo, agar saat meninggal nanti dapat disemayamkan di Surabaya. Kota itu dipilih menjadi lokasi peristirahatan terakhir karena ia lahir di ibu kota Jawa Timur itu. Pada hakikatnya Freddy ini betul-betul sudah siap, taubat nasuha betul, sudah melepaskan semua kehidupan duniawinya. Dia pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pesan minta dimakamkan di Surabaya, tanah kelahirannya, ujar Untung. Keinginan Freddy akhirnya terkabul. Usai timah panas menerjang tubuhnya, Freddy segera dibawa ke Surabaya untuk dimakamkan di sana. Perjalanan Freddy pun berakhir di tempat awal ia memulai aksinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.